Whoops, Anda perokok berat? Rokok ringan? Tidak bisa bekerja tanpa asap rokok? Ah, Anda rupanya termasuk kaum yang tidak peduli atas peringatan pada berbungkus-bungkus rokok yang Anda hisap, bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Fakta ini menjadi kontroversi ketika pada satu sisi kelompok anti rokok semakin gencar memerangi kebiasaan merokok. Sementara di sisi yang lain, berjuta manusia Indonesia berjuang untuk bertahan hidup dari lingkaran rokok sejak para petani tembakau sampai lapak-lapak pinggir jalan. Kenyataan ini menjadi semakin menarik saat seorang ilmuwan bernama Greta Zahar menyatakan bahwa asap rokok mampu melawan kanker dan sejumlah penyakit mematikan lainnya. Ini ya. Tunggu, aku ambil satu ya yang kelihatan banget ya. Waktu tahun 2008 saya udah panas, dingin, akhirnya saya ke lab, ke dokter internis, tes, macam-macam, CT scan, dan ketahuan saya ada kanker liver. Dan yang di lobus kanan yang besar itu udah 13 kali 12 kali 7, dan yang di kiri 5 kali 6 kali 7, jadi besar sekali itu. Apakah Anda pernah mendengar penderita kanker sembuh 100%? Tidak pernah. Sembuhnya apa? Menurut statistik mereka mengatakan 5 years survival rate, 5 years of 10 years. Artinya dia bisa hidup sampai 5 tahun, di dalam tubuhnya tetap ada sel kankernya. Dia bisa hidup sampai 10 tahun, di dalam tubuhnya ada sel kankernya. Dokter Greta menyarankan begini, mengapa kok tidak berpikir jangan membunuh sel kankernya? Karena kalau membunuh sel kanker itu ibarat perang saudara. Teknologi yang dikembangkan adalah mengapresiasi kecerdasan tubuh kita dengan membantu mereka menyediakan energi, membebaskan mereka dari inefisiensi karena banyaknya radikal bebas di sel-sel dalam tubuh kita. Radikal bebas ini pada umumnya bertugas dan dia menempel di tempat kita. Dia kenapa kita sebut radikal bebas? Karena ketidakstabilan, karena dia kekurangan elektron, karena dia kelebihan elektron yang dia kemudian mengambil yang ada di dalam jaringan kita, dalam sel kita. Nah, kalau saja dia ini tadi kelebihan elektron ataupun kekurangan, kita berikan divine kretek yang notabene dengan asap tadi, sehingga komponennya sama berupa gas, maka dia akan terjadi mudah kita menariknya, sehingga tidak mengganggu pada jaringan kita secara keseluruhan. Akhirnya sekarang udah lebih dari 3 tahun ya, saya vonis 6-8 bulan. I'm still here. Ada apa namanya? Perbaikan signifikan. Nih, berjubun-jubun CT scan. Sampai yang terakhir April, tumornya udah hilang, nggak ada sama sekali. Udah hilang. Iya Pak, kontrak. Di balik segala kontroversi penggunaan asap divine cigarette untuk melawan kanker dan penyakit mematikan lainnya, ada cerita tersendiri tentang tanaman tembakau. Nikotin. Ketika kita bicara tentang berbagai kandungan zat dalam daun tembakau, di sana bukan hanya terkandung zat berbahaya, namun ada rahasia di dalam daun tembakau yang sebenarnya berguna untuk kesehatan. Memang istimewa. Tembakau itu istimewa. Sebetulnya nikotin bor, Pak, itu bukan karena nikotinnya. Saya ini dalam posisi ingin membantu Dokter Greta menerjemahkan pikiran-pikirannya ke masyarakat akademik yang lebih luas, sehingga saya harus berseminar dan saya akan menulis jurnal, mungkin juga buku ya, untuk
menerjemahkan pemikiran-pemikirannya. Dan saya ingin sebenarnya ada orang Indonesia mendapatkan Nobel. Ya. Jadi Dr. Greta itu dapat Nobel, harusnya dapat gitu. Langkah-langkah yang dilakukan Ibu Greta maupun Profesor Sudirman memelihara tradisi yang melekat dalam masyarakat yang hidup dan menghidupi beratus-ratus tahun. Akankah itu dibiarkan begitu saja untuk dimatikan oleh bangsa asing? Kalau itu mau dimatikan, saya bertaruh untuk membela